Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran, hari ini siapa yang tidak hadir? Kelas 2 siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Kelas 3 siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak lihat di kelasnya ini masih ada terdapat sampah. Diambil sampahnya dulu. Bagi yang ada sampah di bawah meja, kemudian buang ke tong sampah dan buang tong sampah masuk kembali ke dalam kelas. Dibuang sampahnya. Yang ada sampah dibuang. Nah, anak-anak, setelah tadi sampahnya dibuang, sekarang boleh dikeluarkan buku sama alat tulisnya. Boleh dikeluarkan. Nah, anak-anak, baik, sudah dikeluarkan buku sama alat tulisnya? Sudah? Bapak mau mulai pembelajaran. Di sini Bapak buat garis. Ini kelas 2. Ini kelas 3. Nah, sekarang Bapak mau ke kelas 2 terlebih dahulu. Kelas 2, sebelum Bapak masuk ke pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami ungkapan permintaan maaf dan tolong. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan permintaan maaf dan tolong. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan tolong di dalam kelas bersama teman-teman. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Halaman 28. Buka. Materi kita pada hari ini ialah hidup rukun. Ya, hidup rukun. Nah, Bapak mau bertanya, di sini ada yang tahu hidup rukun itu apa? Hidup rukun kita lihat di sini. Coba dibaca, Azza, hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup dalam suasana yang baik, damai, saling menyayangi, tidak bertengkar satu sama lain, bersatu hati, dan selalu menjaga hubungan baik. Iya, betul sekali. Hidup rukun adalah hidup dalam suasana yang baik, damai, saling menyayangi, tidak bertengkar satu sama lain, bersatu hati, dan selalu menjaga hubungan baik. Bagaimana penerapan hidup rukun di sekolah? Saling menolong. Iya, kata Mondi, saling menolong. Betul sekali. Hidup rukun di sekolah termasuk dalam contoh di sini itu saling menolong. Ya, tepuk tangan buat Mondi dulu. Ya, baik. Di dalam hidup rukun pastilah ada ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong yang akan kita pelajari hari ini. Nah, akan memberikan sebuah teks. Ini satu bangku. Dibaca bersama. Ini ada 2 teks, kata maaf dan kata tolong. Ini bangku 2 nih. Ini sebangku, ini sebangku lagi. Dibaca. Perhatikan. Nah, untuk anak-anak kelas 2 tadi kan sudah Bapak suruh ini membaca teks kalimat permintaan maaf dan permintaan tolong. Dibaca teman sebangkunya, dibaca. Ya, dibaca ya. Nah, dibaca anak-anak, dibaca teksnya ya sama teman sebangku. Kemudian Bapak sedang mau masuk ke kelas 3. Untuk kelas 3 buka halaman di sekarang untuk kelas 3 buka di halaman 32.
Hari ini kita akan membicarakan tentang norma. Ya. Oke, Bapak tulis. Norma. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran tentang norma, di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh norma dan aturan di masyarakat yang tertulis dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh norma dan aturan di masyarakat yang tidak tertulis dengan benar. Nah, Bapak mau bertanya, siapa di sini yang tahu dengan norma? Apa norma? Norma. Apa? Aturan. Iya, norma kata Siti. Aturan. Iya. Siapa yang bisa membaca di sini? Ya, coba Izul membaca. Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat satu kelompok orang di dalam masyarakat. Oh, benar. Kata Mizul, norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat satu kelompok orang di dalam masyarakat. Sekarang Bapak mau bertanya, di dalam norma ada berapa macam? Ya, sebutkan. Di dalam norma ada berapa macam? Iya, berapa Mizul? Iya, tepuk tangan buat Mizul. Ada 4 katanya. Kata Mizul, tadi norma ada 4 macam. Iya, benar sekali. Norma ada 4 macam. Coba siapa yang bisa sebutkan norma pertama apa? Elvin? Iya, norma agama. Yang kedua siapa bisa? Ya, kesusilaan kata Gapit. Yang ketiga siapa bisa? Ketiga. Iya, kata Siti kesopanan. Yang keempat. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman semuanya. Ya, betul sekali apa yang disebut oleh temannya. Norma agama. Di dalam norma ada 4 macam. Yang pertama norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari anjuran agama. Contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu, Pak. Iya, kata Mizul sholat 5 waktu. Masuklah mengaji, itulah aturan yang disebut dalam norma agama. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Misalnya apa? Hati nurani teh. Apa? Iya, kata Salsa berkata jujur, benar sekali. Dan menolong orang yang membutuhkan. Biasa di jalan, kita ada orang kecelakaan atau mendapat musibah, kita bantu. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berasal dari kebiasaan atau budaya masyarakat. Nah, contohnya apa? Norma kesopanan. Iya, menghormati orang yang lebih tua, betul. Tepuk tangan dulu buat Gapit. Kemudian biasa juga mengucapkan salam saat bertemu orang. Nah, kemudian yang terakhir norma hukum. Norma hukum adalah aturan resmi yang berasal dari negara yang mengikat secara hukum. Contohnya apa? Iya, kata tidak memakai helm saat bermotor, betul sekali. Kemudian bisa juga membayar pajak. Itulah penjelasan materi tentang norma. Nah, untuk kelas 3 ini Bapak jelaskan ada membuat sebuah gambar. Bapak bersatukan dulu. Nah, di sini ada contoh norma agama. Dia di dalam gambar itu sholat 5 waktu dan juga mengaji, membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua ini, kemudian ini norma kesusilaan. Nah, yang tadi disampaikan kawannya, menghormati orang yang lebih tua.
Iya, kemudian setelah itu apa lagi? Ya, menolong orang yang membutuhkan. Kemudian ini yang ketiga norma Bapak. Ini norma kesopanan. Ini dia apa nih? Norma kesopanan. Dia kentut di depan muka orang itu tidak boleh. Itu melanggar norma kesopanan. Nah, kemudian yang ini, yang ketiga, yang keempat, Bapak ini norma hukumnya. Ini adalah contoh melanggar norma hukum. Tidak boleh anak kecil memakai sepeda motor dan harus memakai helm. Nanti kalau melanggar norma hukum ini ada sanksi, terkena sanksi. Nah, sudah paham apa yang Bapak sampaikan? Apa yang Bapak sudah? Iya. Kalau sudah paham anak-anak tentang norma apa yang Bapak sampaikan tadi, norma itu ada beberapa macam. Sekarang Bapak akan mengadakan evaluasi. Nanti dijawab. Ya. Nih. Nah, anak-anak boleh dikerjakan ya masing-masing. Ya, boleh dikerjakan masing-masing. Nah, dikerjakan masing-masing dan tidak ada mencontek ya, dikerjakan. Anak-anak kelas 2 tadi sudah dibaca teks yang Bapak berikan? Sudah? Nah, sekarang coba Bapak minta Adel dibaca dulu. Yang kalimat permintaan maaf. Coba dibaca Adel. Nah, kita dengarkan Adel, simak. Iya, di situ dia itu tidak kerja kelompok karena ada hal mendadak. Jadi dia meminta maaf kepada temannya. Kemudian yang kedua itu kata tolong. Nah, coba Aza yang baca. Coba Aza. Halo, saya Diva. Hari ini saya lupa membawa buku gambar. Iya. Saya mau meminta tolong kepada teman saya, Lala. Lala, bolehkah saya meminjam buku sebentar? Lala pun menjawab, tentu silakan. Saya senang karena Lala mau menolong. Terima kasih, Lala. Iya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Aza yang membacakan. Nah, di situ tadi seorang anak yang bernama Dika, dia tidak membawa buku gambar dan dia meminta bantuan kepada teman-temannya untuk meminjam buku sebentar. Nah, sudah paham kata maaf dan kata tolong? Sudah paham? Nah, di sini Bapak ada memperlihatkan sebuah gambar. Nah, contoh permintaan tolong. Nah, di sini ada seorang anak yang meminta tolong untuk diambilkan sesuatu oleh seorang kasir. Kemudian yang kedua ini ada 3 anak. Dia salah satu meminta bantuan untuk mengambil buku kepada temannya. Nah, kemudian yang ketiga, ini Mondi, ini Aza. Nah, dia itu meminta maaf karena telah berbuat salah kepada Aza. Inilah termasuk salah satu contoh permintaan maaf. Sudah paham apa yang Bapak sampaikan? Ya, sudah. Baik. Kalau sudah paham, ini sekarang Bapak ingin membagikan sebuah pekerjaan. Ya, ini Bapak bagi buat kelompok ini bertiga di sini. Alif, Mondi, kemudian di sini Mondi ke sini. Mondi ke sini. Nah, dikerjakannya ada sama Azhar. Nah, sudah? Bapak minta salah satu temannya untuk siapa yang mau maju. Nah, Siti coba maju Siti. Nah, coba Siti maju. Sini. Nah, ini sebuah gambar yang telah Bapak berikan tadi untuk soal kalian. Lihat kan? Nah,
Yang pertama ini tadi ada. Ini dia kenapa nih yang pertama? Norma apa? Ya, Siti menjawab kesopanan. Betul kesopanan? Iya, ini tidak sopan. Karena dia kentut sembarangan di depan muka orang. Kemudian yang kedua, ini norma kata Siti kesusilaan. Betul kesusilaan? Iya, karena dia menolong sesama yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, ini kata Siti dia norma agama. Betul? Dia kenapa nih? Dia ngapa nih? Iya, sholat. Yang keempat. Ini norma keempat kata Siti norma hukum. Betul norma hukum? Dia ini tidak memakai Iya, tepuk tangan sekali buat Siti. Boleh pakai masing-masing. Nah, tugasnya boleh dikumpulkan di depan meja Bapak. Kumpulkan di sini. Anak-anak kelas 3, kita sudah tadi mengerjakan soal dan sangat baik dari pengerjaannya. Dan kemudian Bapak di sini akan memberikan sedikit kesimpulan tadi tentang pelajaran yang kita lakukan. Nah, tadi Bapak mau nanya norma itu apa tadi norma? Ya, aturan. Norma itu aturan. Nah, terdapat berapa macam norma? Ya, apa dia? Kesopanan, kesusilaan, kesopanan, dan Iya, ada 4 norma di dalam lingkungan kita. Nah, sekarang Bapak mau ke kelas 2. Kelas 2 di sini. Dia meminta maaf. Betul warna merah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan silakan duduk ke tempatnya. Kemudian maju kelompok 2. Kelompok 2 maju. Nah, dan yang terakhir ini dia meminta maaf berwarna merah. Betul? Nah, inilah tugas dari kelompok 2. Terima kasih. Nah, tepuk tangan sekali untuk kelompok 2. Nah, kelas 2 sudah paham semuanya? Nah, sekarang Bapak mau menyimpulkan sedikit kesimpulan tentang pelajaran yang telah kita lakukan. Nah, tadi permintaan maaf. Apa tadi permintaan maaf? Meminta maaf. Ya, atau meminta Iya, digunakan untuk penyesalan dan permintaan ampun terhadap orang lain. Kemudian permintaan tolong. Apa permintaan tolong untuk apa? Iya, meminta tolong. Iya, betul sekali. Meminta tolong atau meminta bantuan. Nah, setelah kita laksanakan pembelajaran hari ini. Anak-anak semuanya boleh dikemaskan buku dan alat tulisnya. Kemudian sudah dikemaskan buku dan alat tulisnya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh pulang semua.